Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi teman-teman kemanapun dan dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Pahlawanku, kebanggaanku. Apa ya pengertian dari pahlawan? Nah, pahlawan adalah orang yang melakukan perbuatan baik terhadap orang lain tanpa dilandasi keinginan untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Sedangkan pahlawanku, kebanggaanku berarti orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani disertai kebesaran hati yang diakui oleh diri sendiri atau seseorang. Nah, itulah pengertian dari pahlawan dan pahlawanku, kebanggaanku. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh pahlawan di Indonesia, teman-teman. Ustazah hanya menyebutkan beberapa saja ya. Sebenarnya ada banyak sekali tokoh yang ada di Indonesia, tapi di sini Ustazah hanya menyebutkan beberapa saja. Nah, di sini ada Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian ada Muhammad Hatta. Ada Pangeran Diponegoro. Kemudian ada Bung Tomo. Dan selanjutnya ada Sultan Hasanuddin. Kemudian ada Raden Ajeng Kartini. Kemudian ada Kapitan Patimura, Cut Nyadin, dan Bapak Jenderal Sudirman. Nah, itulah beberapa tokoh pahlawan di Indonesia yang perlu teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya di sini ada lagu Ibu Kita Kartini yang sesuai dengan tema kita hari ini ya teman-teman, tentang pahlawan. Nah, di sini adalah pahlawan Raden Ajeng Kartini. Kita nyanyikan bersama-sama ya teman-teman untuk lagunya. Kita
Alhamdulillah, kita sudah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Teman-teman boleh putar kembali lagunya dan nyanyikan bersama ayah dan bunda di rumah. Nah, selanjutnya kita bahas untuk pembahasan materi hari ini ya teman-teman. Yang pertama ada menuliskan informasi dari teks pada tabel. Kemudian yang kedua, menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Yang ketiga, menyampaikan informasi dari teks visual. Dan yang keempat, mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Nah, kita bahas untuk yang pertama terlebih dahulu ya teman, yaitu menuliskan informasi dari teks pada tabel. Di sini, cara menuliskannya, yang pertama, bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi yang tersurat dan tersirat. Kemarin, kita sudah bahas ya teman-teman untuk jawaban tersurat dan tersirat itu seperti apa. Yang kedua, informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal. Informasi sebaiknya diolah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang ketiga, setelah menemukan beberapa informasi penting di dalam teks, kita dapat membuat catatan singkat mengenai hal-hal pokok yang dibicarakan. Catatan tersebut dapat dijadikan sebagai informasi yang sudah diketahui dari teks agar lebih mudah diingat, dan catatan tersebut dapat disajikan juga dalam bentuk tabel. Tujuannya, semua informasi yang telah kita tulis di dalam tabel akan memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca. Nah, bacalah teks berikut dengan seksama. Ini contoh informasi yang berupa teks ya, teman-teman. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama lengkap Muhammad Syahab merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun, tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Saat dewasa, beliau terkenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran-ajaran agama di Sumatera Barat. Nah, kemudian setelah kita baca dengan seksama informasi dari teks ini, kita buat dalam bentuk tabel. Ya. Nah, di sini sudah contohkan. Misalkan yang di sini ada apa yang kamu ketahui tentang Tuanku Imam Bonjol. Setelah teman-teman baca informasinya, teman-teman tuliskan dalam bentuk tabel. Di sini Ustazah contohkan ada nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab. Imam Bonjol lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772. Imam Bonjol wafat di usia 92 tahun tanggal 8 November 1864. Peto Syarif adalah panggilannya ketika remaja. Nah, kemudian yang tabel yang kedua ada apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Tuanku Imam Bonjol. Nah, di sini Ustazah sebutkan dua. Siapakah orang tua Tuanku Imam Bonjol? Kemudian bagaimana latar belakang Tuanku Imam Bonjol. Nah, karena di teks tadi tidak ada nama orang tua Tuanku Imam Bonjol, jadi yang ingin Ustazah ketahui adalah tentang orang tua dan latar belakang tentang Tuanku Imam Bonjol. Seperti itu ya teman-teman, paham ya cara membuat informasi dari teks ke dalam tabel. Nah, selanjutnya yang nomor 2, menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Nah, ini dibalik ya teman-teman. Sebelum mulai menuliskan kembali isi teks, bacalah terlebih dahulu informasi penting dalam tabel dengan seksama. Lalu, cobalah untuk mencari hubungan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Setelah itu, kita dapat merangkai informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini Ustazah contohkan untuk informasi dalam bentuk tabel. Misalnya ya, informasi tentang Pangeran Diponegoro. Yang pertama, lahir di Yogyakarta tanggal 11 November 1785. Yang kedua, putra sulung Hamengkubuwono III.
Yang ketiga, Perang Diponegoro tahun 1825. Yang keempat, perang disebabkan Belanda memasang patok. Yang kelima, Belanda sewenang-wenang terhadap adat istiadat setempat. Yang keenam, perang berakhir pada tahun 1830. Nah, setelah teman-teman baca informasi pada tabel, teman-teman carilah hubungan antara informasi tersebut, kemudian teman-teman tulis ke dalam bentuk tulisan. Nah, di sini Ustazah contohkan ya untuk rangkaian informasi ke dalam bentuk tulisan seperti berikut. Pangeran Diponegoro lahir tanggal 11 bulan November tahun 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825 terjadilah Perang Diponegoro yang disebabkan pemasangan patok oleh Belanda. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang dan tidak menghargai adat istiadat setempat. Perang berakhir pada tahun 1830. Nah, ini adalah contoh teks yang kita rangkai sebelumnya. Kita menyajikan dari informasi tabel ya teman-teman, kemudian kita rangkai informasinya ke dalam bentuk tulisan. Nah, selanjutnya menyampaikan informasi dari teks visual. Kita juga sudah pernah membahas untuk teks visual itu seperti apa. Tentunya teman-teman juga sudah paham ya untuk teks visual itu sendiri. Teks visual terdiri atas gambar dan teks. Cara menuliskan informasi dari teks visual tidak berbeda dengan cara menuliskan informasi dari teks. Kita dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan kembali informasi yang didapat setelah melihat gambar dan membaca teks visual tersebut. Nah, perhatikan teks visual berikut. Nah, di sini ada pahlawan Raden Ajeng Kartini ya teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan untuk teks visualnya. Nah, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1872. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Asirah. Dan Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya. Kemudian surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, Raden Ajeng Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Nah, ini adalah contoh dari teks visual ya teman-teman. Kemudian untuk menyampaikannya seharusnya, nah ini contoh bentuk tabelnya ya teman-teman. Dari teks visual tersebut diperoleh informasi yang dapat dibuat ke dalam tabel. Misalnya, apa yang kamu ketahui tentang Raden Ajeng Kartini? Tadi teman-teman sudah pahami untuk teks visual di Raden Ajeng Kartini, kemudian teman-teman buat ke dalam tabel. Yang pertama, Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 21 April 1872. Yang kedua, Raden Ajeng Kartini aktif menuliskan surat-surat kepada temannya. Kemudian, surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan yang ketiga, Raden Ajeng Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Nah, ini yang kita ketahui tentang Raden Ajeng Kartini. Kemudian, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Raden Ajeng Kartini? Yang pertama, isi surat yang ditulis Raden Ajeng Kartini. Yang kedua, kehidupan Kartini saat masih muda itulah informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut tentang Raden Ajeng Kartini. Nah, selanjutnya
Yang keempat, mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan informasi pada peta pikiran yaitu yang pertama, bacalah informasi yang penting. Yang kedua, presentasikan secara urut. Yang ketiga, ucapkan setiap kata dengan suara keras dan jelas. Yang keempat, pandangan mata tertuju pada orang yang diajak bicara. Yang kelima, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itulah cara kita mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini yaitu pahlawan dimaknai sebagai orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Secara etimologis, ada juga yang memakai pahlawan berasal dari akar kata pahala dan berakhiran wan, yaitu jadi pahlawan. Artinya mereka pantas memperoleh pahala karena jasa-jasanya bagi perjuangan menegakkan kebenaran. Bila merujuk pada KBBI, maksudnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka menjadi pahlawan adalah hal yang memungkinkan bagi seseorang, bahkan siapapun yang berjuang dalam membela kebenaran, bisa menempati posisi sebagai seorang pahlawan. Seperti itu ya teman-teman untuk kesimpulan hari ini, pengertian dari pahlawan itu sendiri. Nah, ibrah yang dapat kita ambil, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang menuliskan informasi dari teks pada tabel, menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan, menyampaikan informasi dari teks visual, dan mempresentasikan informasi yang disajikan dalam peta pikiran. Semoga dengan kita belajar materi hari ini, kita dapat memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari bersama. Tentunya memberikan informasi dengan amanah sesuai dengan teladan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk proyek hari ini yang harus teman-teman kerjakan yaitu di sini ada teks non-fiksi tentang Kapitan Pattimura dan Raja Purnawarman ya teman-teman. Silahkan teman-teman pahami isi teksnya dan baca baik-baik. Setelah teman-teman baca, silahkan teman-teman pilih salah satu cerita antara Kapitan Pattimura atau Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Yang kedua, kemudian teman-teman presentasikan salah satu cerita yang sudah teman-teman pilih. Yang ketiga, dokumentasikan dalam bentuk video, kemudian kirimkan melalui fitur tugas kelas yang terdapat di Classroom. Itulah proyek Bahasa Indonesia hari ini. Silakan teman-teman pilih salah satu cerita, boleh Kapitan Pattimura atau Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Ya. Paham ya teman-teman untuk proyeknya ya. Teman-teman hanya mempresentasikan saja, tidak perlu ditulis teman-teman. Ya, cukup dipresentasikan dalam bentuk video atau boleh dengan voice note juga boleh. Seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah untuk pembahasan hari ini sudah tuntas. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Ustazah cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran dari awal sampai tuntas. Pastikan dipelajari kembali informasi yang sudah teman-teman pelajari di rumah bersama ayah dan bunda. Dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, tetap semangat belajarnya. Salam buat keluarga di rumah.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.